itu kan selambat-lambatnya ya ini tanggal 30 Juni ya. Itu judul sudah dimasukkan. Dan juga proposal sekalian. Ya, judul dan proposalnya itu sudah dimasukkan ya ke link yang telah ditetapkan. Yaitu paling lambat tanggal 30 Juni. Jadi cukup lama ya dari waktu sekarang ini. Jadi kalian nanti ajukan judul dulu ya, apakah judulnya nanti bisa diterima, baru nanti lanjut dengan proposal. Kemudian nanti ikut dengan penelitian dosen, lalu nanti untuk kalian ini lah ya, supaya lakukan seminar. Nanti kan tahapannya ada seminar proposal, kemudian seminar hasil dan sidang skripsi, ya kan? Dan juga nanti ada jurnal ilmiah, ya, yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya di sini. Dan nanti mengikuti format dari jurnal IDJ-PCR, ya, yang ada di Fakultas Farmasi kita untuk format jurnalnya. Lalu nanti kalian akan di Monef ya, setiap 3 bulan. Jadi ada Monef penelitian skripsi, di 3 bulan sekali akan di Monef ya, sampai mana progres penelitian kalian, supaya tahu nih apa hambatan-hambatan yang dihadapi, apakah masalah dari fasilitas, dari alat, atau dari dosen pembimbing itu sendiri gitu ya. Jadi boleh kalian sampaikan permasalahan walaupun itu misalnya karena dosen pembimbingnya apakah susah ditemui atau bagaimana gitu ya. Oke, dan jangan lupa dalam penelitian nanti kalian siapkan logbook ya, logbook penelitian. Jadi setiap kegiatan dari mulai kalian orientasi itu sudah bisa dituliskan ya di buku logbook, buku besar ya, besar. Kemudian di situ ada tanggal, kemudian kegiatan dan juga hasil yang diperoleh. Jadi diisi di buku logbooknya itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kalian memang bekerja. Dan nanti ini pentingnya juga ya, kalau suatu saat penelitian ada artikel ya misalnya yang mirip dengan punya kalian ya, jadi kalian bisa menunjukkan bahwa ini kerjaan saya, ini ada logbook yang sudah saya kerjakan, sudah saya isi, saya tulis gitu ya, menunjukkan memang itu kerjaan kalian gitu. Jadi mungkin orang lain yang meniru misalnya ya dari penelitian kalian atau artikel yang direncanakan. Oke, jadi oh ya untuk ini ya, untuk mungkin setelah ini dosen kan nanti akan menanyakan ke kalian juga siapa yang mau ikut hibah ya, hibah penelitian dan juga nanti ada hibah pengabdian masyarakat ya. Jadi kalau untuk penelitian itu ada rekognisinya, tapi kalau untuk pengabdian masyarakat tidak ada rekognisi ya. Tapi nanti ya diharapkan ya kalian tetap mau ikut ya, ikut membantu lah, ikut membantu dosen ya dalam melaksanakan pengabdian masyarakatnya, karena nanti akan mendapatkan apa ya, seperti sertifikat dan juga SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Oke, mungkin dia ada yang mau ditambahkan dia? Ya, sedikit mungkin Bu Sumaya. Ya. Jadi mungkin ketika nanti sudah berjumpa dengan dosen pembimbing, jadi ini kan kalian sebenarnya di satu SK itu ada beberapa nama ya untuk satu orang dosen pembimbing. Kalau bisa dibuatkan grup ya, supaya nanti dosen pembimbing itu tidak kehilangan gitu ya. Kadang-kadang kalau WA satu gitu, kadang-kadang nomornya tidak tersave atau hilang atau berganti, nah itu kita tidak tahu gitu kan. Jadi kalau kalian dibuatkan dari satu grup, jadi nanti mungkin ada teman yang bisa ditanya ya, ini sih ini kemana, bagaimana gitu ya. Kalau memang tidak ada berkabar, jadi nanti mungkin boleh ditambahkan eh, dosen pembimbingnya itu di grup yang sama gitu ya, yang sama-sama dengan dosen pembimbing tersebut, yang untuk batch kalian sendiri.
Nah, terkait tadi, Bu Sumaya terkait, rekognisi yang penelitian mungkin nanti kita akan menunggu juga dari, LP, lembaga penelitian, apakah memang Masih masih, bisa rekognisi atau tidak. berlaku, rekognisinya atau bagaimana. Jadi nanti kita tunggu karena kemarin yang dari pengabdian tidak lagi ya diakui rekognisi untuk pengabdian. Jadi adik-adik walaupun tidak ada rekognisi ya untuk pengabdian, tetapi diharapkan kalian tetap berpartisipasi ya aktif dalam kegiatan pengabdian dosen. Karena nanti ini bisa bermanfaat untuk sebagai apa ya, kegiatan SKPI ya surat keterangan pendamping ijazah di mana sesuai Permendikbud yang baru itu merupakan eh, dokumen wajib ya, dokumen wajib yang harus ada sebagai pendamping ijazahnya. Ya, jadi harus ada SKPI-nya ya baru bisa lulus nanti. Nah, jadi SKPI ini ada macam-macam ya, bisa kalian ikuti tadi lah kegiatan dosen ya, pengabdian, penelitian, nanti ada rekognisinya ataupun dapat sertifikatnya, betul, ataupun mengikuti organisasi ya, ataupun mengikuti perlombaan ataupun kompetisi, ya, ataupun mengikuti seminar, conference, itu juga bisa menjadi SKPI. Ya, jadi ini macam-macam yang bisa menjadi bentuk SKPI. Salah satunya tadi ya berpartisipasi di dalam kegiatan pengabdian dosen. Oke. Mungkin dari saya itu saja pesannya. Mungkin Bu Ismanili apakah sudah bergabung? Nanti mungkin boleh dijelaskan tentang template ya, template artikel ilmiah yang harus disiapkan nanti sebelum kalian mendaftar untuk seminar ataupun sidang. Terima kasih Bu Sumaya. Masih Bu. Iya, ya itu ya tadi ya. Jadi untuk penelitian kita masih menunggu memang ya dari LT apakah masih ini ya masih bisa rekognisi atau tidak. Tapi walaupun andainya nanti tidak rekognisi itu kan jadi bagian dari skripsi kalian ya. Jadi di situ keuntungannya ya satu dosen punya target selesai ya dari hibahnya itu. Jadi kalian mau nggak mau terpacu untuk cepat selesai juga dan mudah-mudahan ya ada bantuan dari bahan ya bahan kemudian mungkin biaya jadi bisa dapat ini ya mengurangi beban penelitian itu sendiri ya. Jadi insya Allah diharapkan ya lebih cepat selesainya kalau ikut hibah penelitian dosen. Tapi kalian sendiri juga harus aktif karena ada juga yang ikut hibah karena dia lambat ya jadinya dia ketinggalan dan di ya nggak dapat juga dia juga nggak selesai dosennya terakhir ya mungkin dibantu sama yang lain lagi dan atau dia ngerjakan sendiri karena nggak bisa diharapkan mahasiswanya gitu ya jadi ya sama-sama menguntungkan lah ya kalau ikut hibah penelitian ini kemudian juga ya sama dosen pembimbing itu tidak ada kasih-kasih hadiah ya itu udah lama kita berlakukan ya jadi kalau ada dosen-dosen yang minta itu bisa dilaporkan ke prodi ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya Bu Ismanili sudah join. Ismanili ada, bisa menyampaikan mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi, Ibu Sumaya, Ibu Lia Laila. Sedikit ada yang saya ingin sampaikan terkait penulisan jurnal ilmiah. Ya, jadi nanti setelah kalian selesai penelitian, ya untuk persyaratan seminar ya, untuk persyaratan seminar, maka diharapkan untuk membuat jurnal ya, membuat jurnal. Jadi terkait farmasi kita ada jurnal dari farmasi bentar ya, saya share dulu. Sudah terlihat ini, Ibu semuanya sudah terlihat Bu.
Ini, jurnal farmasi ya, Indonesian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Ya, jadi, berdasarkan panduan ya, jadi kita ikutin aturan dari panduan penulisan. Ya, seperti ini ya. Kalau ini terlihat? Apakah terlihat? Masih dengar Bu Dewi? Masih Udah terlihat? udah terlihat ya? Ya. Jadi diharapkan untuk penulisan jurnalnya mengikuti panduan dari Indonesian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Ya, jadi ini kalian bisa masuk nanti di ini ya, atau saya kasih linknya sekarang atau nanti ya Bu ya. Maksudnya dari link jurnalnya ini bisa kalian dapatkan author guideline-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Suaranya hilang Bu Dewi. Lagi di jalan ini, OTW masih ke rumah. Ya. Oke, jadi halo, udah terdengar Bu? Suaranya nggak kedengaran. Enggak ya? Tidak ada suara ya? Belum ada suara ya Bu? Halus, terlalu halus suaranya. Ya Bu. Sudah terdengar Bu? Suara Bu Ismaneli nggak kedengaran, Bu Ismaneli. Sudah kedengaran ya? Sudah terdengar Iya, Bu? Seperti ini sudah? Masih kecil? Aduh, ini komputer laptopnya ini berarti. udah mulai Udah? kedengaran. Iya, Sudah? sudah Sudah terdengar Bu? Sudah. Bu Ismaneli. Ini kembali sudah apa sudah terlihat? Nah, ya. Ini panduannya untuk jurnalnya berikut ini ada linknya saya berikan di chat box ya. Jadi dosen pembimbing nanti yang akan mensubmit ya ke jurnal ini. Tapi mungkin nanti butuh bantuan dari mahasiswa bimbingannya karena terkait juga materi dari bahan skripsinya, ya kan? Jadi bahan skripsi kalian dibuat dalam bentuk format jurnal, ya. Tapi dalam sudah bentuk diringkas ya, dalam sudah ringkas, jadi bukan full bentuk skripsinya, jadi sudah diringkas. Jadi dengan berdasarkan guideline-nya ini bisa kalian perhatikan bahwa nanti penulisannya fontnya 12, 1,5 spasi, ukuran kertasnya A4 ya.
maksimum itu papernya 12 halaman ya. Jadi dalam 12 halaman berarti, apa yang terdapat pada skripsi yang mungkin sampai 100 halaman, jadi diringkas jadi 12 halaman. Jadi mungkin tabel-tabel yang, mmm, tabel data yang bentuk tabel mungkin tidak perlu, mungkin apa namanya, dipilih mau buat tabel atau grafik gitu ya, gambar seperti itu. Ya, jadi mungkin karena belum penelitian ya, jadi belum tergambar. Tapi kan kalian sudah praktikum kadang udah banyak baca-baca jurnal ya. Jadi tampilan ini dapat dilihat ini. Jadi ini bentuk tampilan untuk, eee, artikel yang mau di-submit ke jurnal Indonesian Journal, Farmasi ini ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat beberapa jurnal yang ditulis oleh dosen farmasi ya, misalnya kita lihat nih. Hmm. Jadi kira-kira mungkin seperti itu ya Bu. Ini mungkin seperti ini. Jadi nanti eh, disiapkan aja papernya ya, artikel yang akan mau di submit ya, dengan melihat panduan dari jurnal farmasi ini ya. Oke, record. Ya. Jadi seperti ini. Itu kira-kira Bu. Ya, terima kasih Bu Ismaneli. Ya, terima kasih Bu Sumaya, Ibu Lia Laila. Baik ya adik-adik, jadi itu tadi untuk ini ya, template jurnal ya. Jadi kita menggunakan template jurnal IDJPCR. Kemudian juga sebisa mungkin kalian ini ya, dalam menulis skripsi itu mensitasi jurnal atau artikel dari dosen farmasi gitu ya, untuk meningkatkan citasi dari artikel dosen-dosen kita sendiri gitu ya. Kemudian ini juga ya ada lagi yang mau saya sampaikan untuk kalau misalkan kalian mengikuti seminar ya, seminar sebagai oral presenter ya, itu itu bisa nanti direkognisi sebagai seminar hasil penelitian kalian ya, dengan apa nanti dengan persyaratannya ada lampiran-lampiran yang harus dilampirkan gitu ya, seperti sertifikat, kemudian buku abstraknya ya, dan juga PPT-nya gitu ya, dan juga foto ya, SS dari kegiatan di mana kalian sedang mempresentasikan. Ya, jadi itu bisa direkognisi dengan seminar hasil. Kemudian kalau untuk rekognisi skripsi itu sendiri, itu bisa dengan kalian memasukkan artikel atau apa, tulisan ya, artikel ke jurnal, eh, tapi kalian sebagai nama pertamanya. Itu kemarin jurnal apa ya Bu ya? Apa saya? Sinta, minimal Sinta berapa ya? Mau Sinta 3 Bu. Saya. Ketiga ya. Kalau Jurnal nasionalnya minimal Sinta 3, yang internasionalnya minimal terindeks Scopus. indeks Scopus Q4 ya. Ya, Q4. Ya. Jadi itu kalau itu bisa sampai dapat LOA ya, sampai dia dapat LOA-nya, letter of acceptance-nya itu kalian bisa direkognisi ke skripsi. Jadi kalian tidak perlu ujian lagi, tidak perlu sidang ya. Tapi nanti skripsinya tetap harus disiapkan, walaupun kalian tidak ujian lagi ya. Tapi itu skripsinya benda apa ya skripsinya lah ya, yang haknya itu dia harus tetap ada, tetap dibuat ya. Jadi kalau kalian mau
ya supaya nggak sidang, nggak ditanya-tanya, ya siapkanlah itu artikelnya, penelitiannya cepat siap, kemudian submit ke jurnal, ya kan? Dan ini proses untuk dapat LOA ini tidak sebentar, jadi dia tergantung ini ya. Kalau banyak revisi, berulang kali revisi, ya berarti agak lama gitu. Makanya bisa inilah tergantung kalian lah, ya kalian mau pilih yang mana, gitu ya. Ini alternatif-alternatif yang disediakan oleh Prodi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Satu lagi Bu Semaya yang mengikuti seminar 5 kali ya. Oh, kartu seminar ya. Iya, kartu seminar. Ya, salah satu syarat untuk mendaftar seminar hasil itu kan ada kartu seminar ya. Jadi, ya, dan ditandatangani oleh ketua penguji. Ya, jadi kalau itu terpenuhi, baru bisa nanti daftar ini, daftar seminar hasil. Dan nanti ditandatangani juga oleh Kaprodi ya, kartu seminarnya. Dan diharapkan penelitian kalian itu selesai dalam waktu 6 bulan. Ya, jadi kalian bisa sama tepat waktu. Ini kan kalian masih semester 6, ya kan? Rata-rata semester 6 ya kan, 22. Jadi ya masih panjang, waktu kalian itu masih panjang. Semester 7 masih ada kuliah, jadi di situ sudah bisa dicicil ya apa yang mau dikerjakan dari proposal. Ini proposal udah mulai bulan ini ya. Oke, nanti sampelnya lah kan. Jadi keluar. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Presensinya udah diisi. Ini ada suaranya, heran saya. Tanya ini nggak jawab. Ini Sudah, Bu. mau bertanya ada. Ada yang mau Ada yang bertanya, jelas. Bagian masih di kampus ya. Nggak ada, enggak lah, kita cukupkan lah boleh. Pertanyaannya jelas. Oke. Ya, jika ada terkendala di penelitian, segera berdiskusi dengan dosen pembimbing ya. Jangan didiamkan dan jangan berlama-lama harus segera dicari solusinya. Jika ada yang bermasalah dengan dosen pembimbing, mungkin bisa langsung dilaporkan ke prodi gitu ya. Jadi biar bisa segera diselesaikan masalahnya. Difasilitasi, dijembatani gitu ya. Ya, dimediasi. Yes. Ya, jangan menghilang ya. Jadi dosennya mencari-cari mahasiswa. Yang butuh kan kalian, ya kan? Kami butuh juga. Prodi nggak ada mahasiswa, nggak ada artinya prodi. Kalian cepat tamat, prodi juga yang bagus namanya. Ya, fakultas farmasi juga yang bagus namanya kalau banyak yang tepat waktu. Jadi kita sama-sama ya, sama menjaga buat kebaikan sama-sama. Kalau untuk mencari cita-cita tadi pakai apa Bu Lia? Pakai Google Scholar ya? Masih Iya, Bu namanya bisa pakai Google Scholar, cari link Google pakai Scholar. site.io, ya macam-macam sekarang ada AI bantu juga untuk mencari citasi dari jurnal-jurnal ilmiah.
Oke, udah jelas. Kayaknya udah mau pulang aja nih pikirannya. Ibu-ibunya masih di jalan. Saya baru nyampe tadi. Kira ya. Izin Iya, silakan Desi. izin Bu, perkenalkan saya Nesi Nuansa Simorangkir, NIM 2215010444. Sebelumnya izin Bu, bagaimana Bu jika tapi memang sekarang belum tentu MBKM dibuka atau tidak ya Bu. Jadi bagaimana Bu jika MBKM tetap dibuka di semester 7 dan misal saya ingin mengikuti MBKM kan Bu di semester 7 misal, dan ternyata dosen pembimbing dan seperti yang tadi judul dan proposal saya sudah saya submit di bulan Juni. Ternyata MBKM saya Bu di semester 7 agak bertolak belakang dengan dengan proposal saya dan judul saya itu Bu. Jadi itu Bu, apakah saya bisa mengalihkan judul saya ke MBKM yang akan saya ikuti di semester 7 biar sekalian, atau saya tidak usah ikut MBKM Bu agar skripsi saya tetap bisa berjalan? Terima kasih Bu. Kalau terkait judul itu mungkin kalau memang masih mau kalau memang MBKM tetap ada ya itu tergantung kamunya juga. Kalau 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 kamu sudah mendaftar, nanti kamu harus menjalaninya, gitu kan? Karena kan kalau kamu keluar dari situ, itu yang jelek nanti fakultas farmasi, ya. Kalau memang sudah diterima. Jadi ya mungkin judul skripsi kamu yang disesuaikan dengan itu, gitu, ya. Dan dibicarakan dengan pembimbing. Ya, tapi kalau memang nanti MPKM tidak ada lagi, berarti ya kamu ya, yang kamu udah dikerjakan MPKM-nya ya kan. Ini MPKM apa nih? Misalnya yang kamu dalam pikiran kamu ini, Messi. Izin Bu, saya kemarin sempat melihat Bu ada MBKM magang di BPOM dan ada juga Bu di BRIN dan juga di beberapa tempat Bu. Karena kemarin Bu saya melihat ada kakak tingkat yang juga MBKM Bu di Surabaya Bu. Jadi saya pikir bisa sekalian gitu Bu. Kan kuliah, Ya, kalau yang magangnya tadi terkait misalnya di lembaga pemerintahan seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, itu suka sulit ya dalam melakukan penelitian. Nah, biasanya yang untuk yang bisa sekaligus jalan dengan skripsi itu, BKM itu yang MBKM penelitian, yang research merdeka. Nah, jadi ya harus dipikirkan kalau memang ikut MBKM yang di luar Medan ya, atau mau ke Jakarta atau mau kemana-mana, itu pasti tidak bisa melaksanakan penelitian kecuali memang ke BRIN ya, ke BRIN yang lembaga research. Nah, itu memang bisa sekaligus mengerjakan skripsi ya, mengerjakan penelitian. Tapi kalau yang di luar dari itu agak sulit. Nah, makanya dipikirkan kembali begitu ya. Bisa jadi satu semester itu tidak bisa mengerjakan penelitian kalau untuk magang dan lain sebagainya. Tapi kalau yang magang research masih bisa. Ya, khususnya kalau yang ke BRIN itu masih bisa untuk disesuaikan ya dengan skripsi. Nah, jadi mungkin nanti bisa dipilih-pilih magang mana yang memang sesuai. Dan satu lagi, kekurangan magang yang di dinas ini eh, tidak mengakomodir seluruh kompetensi kalian. Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Karena biasanya itu hanya sedikit sekali ya dari capaian pembelajaran itu yang terakomodir oleh magang tersebut. Nah, itu juga harus dipikirkan nanti untuk kompetensi kalian ujian, usia, apoteker, dan lain sebagainya. Ya, kalau memang nanti kalau mau mengambil apoteker, seperti itu. Jadi harus udah ada planning dari sekarang itu tujuan kalian itu nanti mau kemana. Ya, apakah memang bekerja sebagai pegawai pemerintahan ya, atau memang nanti mau bekerja sebagai praktisi sebagai apoteker, sebagai praktisi. Nah, itu harus ada kompetensi-kompetensi yang harus kalian miliki. Nah, harus kalian sesuaikan dengan magang tersebut. Dan jadi jangan berpikir magang itu hanya untuk nilainya supaya bagus ya. Untuk MPKM itu hanya untuk rekondisi nilai supaya bagus, enggak. Jadi berpikir itu MBKM mana yang bisa mendukung kompetensi kalian ya. Jadi
Jangan hanya karena nanti nilainya pasti bagus gitu, enggak ya. Jadi rekondisi juga kadang-kadang kita melihat nilainya itu juga dari capaian hasil pekerjaan kalian. Makanya di MBKM itu ada namanya laporan, ya laporan dan ada juga seminar gladi karyanya untuk menilai hasil kerja kalian. Jadi tidak selamanya nilainya bagus, ya. Ada yang tidak mencapai ya nilainya juga tidak bagus gitu ya. Jadi jangan berpikir MBKM pasti nilainya bagus, tidak. Ya, jadi itu mungkin bisa menjawab ya Nola. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ini udah tidak ada yang mau bertanya nih. Udah mau buka mencari takjil kayaknya. Ya, baik. Jadi kalau mudah-mudahan yang disampaikan tadi jelas ya. Dan kalian ini ya, ya segera jumpain dosen ininya ya, dosen pembimbing karena sedang buka hibah penelitian ya, Bunda ya. Iya. Jadi mana tahu kalian bisa diikutkan di situ gitu ya. Mungkin demikian saja dari Prodi Sarjana Farmasi. Terima kasih atas kehadiran kalian ya. Diharapkan kalian semua bisa cepat tamatnya tepat waktu, kurang dari 4 tahun ya, dan bisa banyak yang cum laude ya, IP-nya di atas 3,5. Oke, semangat ya. 3,5 benar ya? Iya, di atas 3,5. 3,5 dan masa studinya kurang dari 4 tahun. Harapan kami ya dari Prodi bisa kalian laksanakan dengan baik. Dan semoga lancar ya penelitiannya dan lain-lainnya. Studinya lancar. Dan sehat-sehat semua. Oke ya. Lebih kurang juga kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan di jalan hati-hati. Semoga selamat. Oke, mungkin bisa aja mungkin. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih aja Sama-sama. saya akhiri Zoom-nya. Oke.